Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, ucapan terima kasih saya haturkan kepada Doctor of Engineering Hadiah Warman SSC MSC selaku penanggung jawab RBL ini, dan Al-Ustaz Suwanto LC MPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Qudwah, serta juga kepada Ustaz Fatur Rahman BA selaku pembimbing saya pada penelitian kali ini, serta para dewan guru, musyrif-musyrifah, dan teman-teman yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di tempat yang insyaallah berkah ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Hukum Fikih Antar Mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab yang lain dalam hal praktek sholat wajib. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Abdul Rahman Akram Sahlan, lahir di Depok 15 Mei 2009. Alamat tinggal di Jalan Abdul Wahab RT 3 RW 3 nomor 27 Sawan Lama, Depok. Riwayat pendidikan, saya TK di TK Asyafa dan Nur Aini, SD di SDT Ahli Hikmat Cipayung Depok, SMP di Pondok Pesantren Modern Arido Sentul, dan SMA di Al-Qudwah Islamic Boarding School. Moto hidup saya, Only God Can Stop My Movement. Lanjut ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya salat itu merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting. Mengapa menjadi yang paling penting? Seperti yang disabdakan dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selain itu juga, yang menjadikan salat ini sangat penting adalah di mana pada hari kebangkitan kelak, salatlah yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala hisab amalannya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita untuk meninggalkan salat 5 waktu. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 31, dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan salat pun memiliki struktur dan tata cara yang serupa di seluruh dunia muslim. Terdapat variasi dalam prakteknya yang disebabkan oleh perbedaan mazhab atau aliran dalam Islam. Mazhab-mazhab ini muncul sebagai hasil dari interpretasi berbeda terhadap ajaran Islam oleh para imam yang dianggap sebagai otoritas dalam bidang fikih. Di dunia ini ada 4 mazhab yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di seluruh dunia. Yang pertama, ada mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua, ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat, ada mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana masing-masing mazhab ini memiliki pandangan dan praktek tersendiri terkait dengan pelaksanaan salat. Adapun perbedaan ini meliputi berbagai macam aspek dalam salat, mulai dari tangan saat berdiri, cara melaksanakan ruku dan sujud, serta bacaan tertentu dalam salat. Dari penjelasan tersebut dapat saya rumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu mengapa masyarakat muslim di Indonesia ini lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i daripada menggunakan mazhab imam yang lain. Yang kedua, mengapa mazhab Imam Syafi'i ini sangat mudah untuk diterima dan dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, apa kelebihan dari mazhab Imam Syafi'i ini sehingga sangat cocok sekali dengan kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i sehingga menjadi pilihan masyarakat muslim di Indonesia. Selain itu, untuk menambah wawasan kita terhadap perbedaan-perbedaan mazhab yang ada. Manfaat dari penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita tentang betapa pentingnya mengetahui perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di dunia, meluaskan wawasan kita terhadap hukum-hukum fikih mazhab Imam Syafi'i khususnya dan mazhab-mazhab imam lain pada umumnya. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode studi literatur. Dari metode studi literatur yang saya lakukan, saya dapat mengumpulkan beberapa jurnal yang cocok dengan penelitian saya kali ini. Antara lain, jurnal tentang perbedaan hukum membaca basmalah, membaca kunut, juga jurnal tentang biografi Imam Syafi'i dan jurnal-jurnal lainnya. Kita masuk ke kajian pustaka. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk kita mengetahui siapa itu Imam Syafi'i. Juga merupakan sebagian dari adab ketika ingin mempelajari suatu ilmu untuk mengetahui siapa penulisnya. Ya, beliau rahimahullah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' dan bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdul Manaf. Artinya Imam Syafi'i ini berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi meski bukan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza.
bertepatan dengan tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau mempelajari berbagai ilmu, terutama ilmu tentang fikih pada masa mudanya. Beliau melakukan pembelajaran di berbagai madrasah, salah satunya di Hijaz dan di Irak. Kemudian dengan ilmu-ilmunya yang telah Imam Syafi'i miliki, beliau mulai menyebarkan ilmu-ilmunya ke berbagai orang, bahkan ke berbagai negeri. Sehingga ilmu-ilmunya dikembangkan menjadi salah satu mazhab yang menjadi acuan bagi para umat muslim di seluruh dunia. Dan menjadi salah satu mazhab yang paling besar di dunia. Sampai ada salah satu sabda Nabi yang masyhur yang membahas tentang keilmuan Imam Syafi'i. Yaitu, Inni alim Quraisy yamla'u tabaqal ardi ilman. Sesungguhnya seorang alim dari Quraisy akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Para ulama dari kalangan mutaqaddimin dan mutakhirin mengatakan bahwa yang disyaratkan dari hadis tersebut ialah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menutup usia di umur 54 tahun 204 Hijriah, bulan Rajab, di hari Jumat tepatnya. Lanjut ke pengertian-pengertian. Pertama ada pengertian tentang hukum fikih. Hukum fikih berarti ilmu yang mempelajari berbagai ajaran dan hukum Islam dengan penalaran dan deduksi, seperti ajaran tentang keluarga, negara, pekerjaan, perdagangan, perusahaan, dan bank, serta ajaran tentang sholat, haji, dan zakat untuk tujuan menerapkan dan mengamalkannya. Yang kedua, ada mazhab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mazhab didefinisikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi rujukan umat muslim. Terdapat beberapa mazhab yang masing-masing membawa ilmu dan pemikiran sendiri. Mengutip buku Hukum Islam karya Panji Adam, secara etimologis, kata mazhab memiliki dua pengertian. Pertama, kata mazhab berasal dari kata zahaba yadhhabu, zahaban, wa zuhuban, wa mazhaban, yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu, dan telah mati. Kedua, kata mazhab juga memiliki arti sebagai sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Setiap ilmu pasti memiliki wadah-wadah pemikiran tersendiri yang metodenya berbeda-beda. Bahkan meskipun dalam satu cabang ilmu yang sama sekalipun, adanya keberadaan mazhab-mazhab dalam sebuah ilmu membuat ilmu semakin berkembang. Maka pada akhirnya terdapat 4 mazhab yang sampai saat ini masih dipakai oleh para umat muslim di seluruh penjuru dunia, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lanjut ke pengertian sholat. Kata sholat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna pengertian dari sholat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran surat At-Taubah ayat 103 dengan bunyi wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah pengertian sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai dengan syarat-syarat tertentu. Kita lanjut ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama tentang basmalah menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian ayat dari setiap surat yang letaknya di awal surat, kecuali surat At-Taubah yang dimulai tanpa basmalah, dan basmalah berfungsi sebagai pemisah antara surat-surat dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga tidak wajib bagi orang-orang yang memakai mazhab ini untuk membaca basmalah dalam penerapan sholatnya, dan hukumnya adalah sunnah bagi siapapun yang membacanya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga oleh karena itu beliau tidak membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Hal itu dikarenakan menurut Imam Malik tidak ada satu pun riwayat tidak ada pun satu riwayat yang bernilai sahih yang dapat dijadikan dalil bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Quran. Justru sebaliknya, cukup banyak riwayat yang membuktikan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Salah satunya adalah hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Anas bin Malik berkata, aku sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan di akhirnya. Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang membaca basmalah dalam sholatnya menurut mazhab Maliki ini hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu wajib bagi orang-orang yang memakai mazhab ini untuk membaca basmalah dalam sholat apabila membaca surah Al-Fatihah. Seperti yang beliau sampaikan pada kitabnya, yaitu kitab Al-Um. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari 7 ayat Al-Fatihah. Barang siapa yang meninggalkannya, yakni Al-Fatihah, atau sebagian dari Al-Fatihah, maka tidak sah rakaat sholat yang ia meninggalkannya. Dan hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i ini adalah hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW membaca dalam sholatnya Bismillahirrahmanirrahim
dan menghitungnya sebagai satu ayat dari Al-Fatihah. Bahkan Imam Syafi'i dan para ulama mazhabnya pun mensunahkan untuk mengeraskan bacaan basmalah pada sholat jahriyah, baik untuk surat Al-Fatihah maupun surah-surah lainnya. Sedangkan Imam Hambali mempunyai pendapat bahwa membaca basmalah dalam tiap rakaat salat itu adalah sunnah dan dianjurkan untuk membacanya secara samar dan tidak dianjurkan untuk membacanya dengan keras. Namun Imam Hambali ini tidak berkeyakinan bahwa basmalah masuk ke dalam bagian surah Al-Fatihah, sehingga berpendapat bahwa orang yang tidak membaca basmalah ketika sholat maka tidak perlu orang itu mengulangi lagi sholatnya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang membaca kunut menurut 4 imam mazhab. Menurut mazhab Hanafi, hukum melakukan kunut pada saat sholat subuh itu tidak disyaratkan atau ghairu masyru'. Menurut mazhab Hanafi, kunut pada sholat subuh itu memang benar pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun hukumnya telah dihapus setelah 1 bulan. Yang menjadi dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW diberitakan pernah melakukan kunut pada salat subuh, namun kemudian meninggalkannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut selama 1 bulan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad. Secara pribadi Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa kedudukan kunut dalam salat subuh itu adalah bid'ah. Dan menurut Imam mazhab Maliki, mazhab ini menyebutkan bahwa melakukan kunut pada saat salat subuh adalah suatu hal yang sangat disukai dan lebih utama. Hal itu dikarenakan dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Namun menurut pandangan mazhab ini, doa kunut tidak dibaca secara jahriyah atau keras, melainkan dilafazkan secara sir tanpa bersuara. Hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab ini adalah Rasulullah SAW tetap melakukan kunut salat fajar hingga meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa hukum kunut pada salat subuh itu adalah sunnah, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, ketahuilah kunut itu masyru' dalam salat subuh dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan dalil yang digunakan adalah dalil yang sama seperti yang digunakan oleh mazhab Maliki, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan kunut pada salat subuh meskipun tidak batal salatnya, namun hendaknya orang itu mengganti kunut tadi dengan doa dan zikir-zikir yang lain. Sedangkan menurut mazhab Hambali, mereka mempunyai pandangan bahwa kunut pada salat subuh itu hukumnya bukan sunnah, dan kunut juga tidak disunahkan pada semua salat sunnah kecuali pada salat witir saja. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa kedudukan kunut dalam salat subuh itu makruh hukumnya. Dalil yang menjadi pegangan untuk mazhab ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan kunut pada saat salat subuh selama 1 bulan, lalu beliau meninggalkannya. Selain itu juga ada hadis-hadis lain yang secara tegas menyatakan bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah. Sungguhnya Nabi SAW tidak pernah membaca doa kunut pada salat subuh kecuali pada saat mendoakan keselamatan suatu kaum. Dan diriwayatkan Zubair, Khulafaur Rasyidin yang 3, Abu Bakar, Umar dan Utsman, sesungguhnya mereka tidak membaca kunut pada saat salat subuh. Lanjut kepada alasan-alasan mengapa masyarakat muslim di Indonesia lebih memilih mazhab Syafi'i. Yang pertama, itu adalah karena datangnya ulama yang bermazhab Syafi'i ke Nusantara. Hal inilah yang menjadi awal kenapa masyarakat muslim di Indonesia lebih memilih menggunakan mazhab Syafi'i dibanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Ulama-ulama ini datang ke Nusantara pada abad ke-13 dan menyebarkan dakwah pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya dari abad ke-15 sampai abad ke-17. Yang kedua, mazhab ini adalah mazhab yang memiliki penyebaran paling banyak di berbagai negeri, termasuk di Indonesia. Mazhab ini lebih dominan di kalangan muslim di negara bagian Timur Tengah dan Asia Tenggara. Di bagian Timur Tengah antara lain ada Mesir bagian selatan, Arab Saudi bagian barat, Palestina, Suriah, Kurdistan, Hadramaut Yaman, dan Bahrain. Sedangkan di Asia Tenggara di situ ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Yang ketiga, literatur mazhab Syafi'i juga termasuk yang paling banyak dituliskan sebagai syarah. Kenapa bisa demikian? Itu mungkin disebabkan oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i yang melakukan penyebaran dakwah Islam menggunakan mazhab ini ke berbagai negeri, yang membuat mereka menyusun dan mencetak buku-buku yang berdasarkan mazhab Syafi'i untuk karya-karyanya, sehingga dimanapun kita berada, insya Allah kita tidak akan kehabisan bahan rujukan untuk mempelajari mazhab ini. Kemudian juga mazhab ini menjadi mazhab pertama yang tersusun rapi dengan qaidah-qaidah dan metode istinbat. Dan yang terakhir, mazhab ini menjadi mazhab yang paling kuat dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i masih tersambung nasabnya ke Rasulullah, sehingga sudah pasti beliau yang paling kuat dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Hasil dari analisis
Yang pertama menyebutkan bahwa mazhab Syafi'i menyebutkan wajib hukumnya membaca basmalah dalam salat dan hukum membaca kunut itu adalah sunnah. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa membaca basmalah dalam salat hukumnya adalah sunnah dan menjadikan kunut itu sebagai hal yang bid'ah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa membaca basmalah dalam salat hukumnya adalah makruh dan kunut dalam salat subuh adalah hal yang utama dan lebih disukai. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum membaca basmalah dalam salat adalah sunnah dan menjadikan kunut sebagai hal yang makruh. Adapun penjawab-penjawabnya tadi adalah karena datangnya ulama bermadzhab Syafi'i ke Nusantara sehingga mudah untuk diterima dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia serta memiliki keistimewaan tersendiri. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam melaksanakan sholat wajib antar mazhab Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Hambali lebih banyak disebabkan oleh perbedaan metode ijtihad dan interpretasi hukum Islam, bukan karena adanya perbedaan dalam pokok ajaran Islam itu sendiri. Akan tetapi penting bagi kita untuk tetap memahami dan menghargai perbedaan ini untuk menjaga kerukunan umat Islam. Mungkin hanya segini presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.